Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan Juni 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, karena bacaan ini juga bisa bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan milik kamu, kemungkinan milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah dealing dengan kamu atau pasangan kamu. Untuk kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan ini. Ada Three of Swords, the Sun, Six of Cups, Two of Cups. Ada Queen of Swords, Five of Cups, Ace of Wands, Page of Wands. Ada Four of Cups, Two of Swords, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Six of Wands dan juga ada the Empress. Saya ngerasa beberapa di antara kamu memiliki posisi tertentu. Untuk the Empress, kamu bisa jadi adalah orang tua, pemimpin di suatu perusahaan, atasan, atau kamu guru yang memiliki sifat keibuan. Kalau keibuan, orang tua biasanya akan memberikan ayoman pendidikan atau edukasi terhadap orang-orang yang dicintainya. Dia akan melihat proses pembentukan itu dari yang tadinya masih mentah menjadi matang, dari tadinya nol menjadi ada, menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ada bentuk kerjasama yang terjalin antara kamu dengan beberapa orang. Di sini bisa jadi adalah partner kerja kamu atau bawahan kamu, untuk kamu yang merupakan atasan. Entah kenapa ya, ada kekecewaan, ada energi-energi yang straight to the point, tegas, dingin. Kalau ngomong itu tegas ya, poin-poinnya yang akan kamu utarakan terhadap orang-orang di sekitar kamu. Tapi cenderung ya, orang-orang di sekitar kamu ngerasa kecewa, ada perasaan-perasaan sakit hati terhadap kamu. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk energi yang tegas, kasar, straight to the point ngomong tadi bisa jadi bukan kamu, melainkan kebalikannya ya, atasan kamu atau orang terdekat kamu yang seperti itu terhadap kamu. Dan kalau ada orang yang berbuat seperti itu terhadap kita, kita kan ngerasa nggak enak, sakit hati. Ada semacam kritikan yang membuat kekecewaan atau sakit hati, sedih banget. Ada energi Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Walaupun awalnya kamu sakit hati, sedih, dikritikin, tapi pada akhirnya bakalan ada wonderful gift. Ini seperti kesempatan, hadiah. Ace of Wands ini menunjukkan wonderful gift, di mana akan ada kesempatan bagi kamu untuk membuat perubahan di dalam karir ataupun keuangan kamu. Ada seperti kabar, panggilan, tawaran, atau promosi bagi kamu untuk menduduki suatu posisi, atau kamu memiliki kesempatan untuk berpetualang, kesempatan untuk membuka bisnis, tapi seperti ada keraguan yang kamu alami di dalam diri sendiri, keraguan atas kemampuan kamu. Mungkin kamu adalah sosok yang sangat detail di dalam memilah-milah gimana kemampuan kamu dan apa yang harus dibutuhkan posisi tadi. Mungkin ada beberapa kriteria yang diperlukan untuk menempati posisi atau ngebangun suatu usaha tadi, dan kamu sangat detail sekali memilah-milah kemampuan kamu. Namun di sini kartu ini berkata, jangan ragu-ragu untuk melangkah, karena keraguanmu lah yang akan menghambat kamu. Ada Page of Wands, kamu adalah sosok sebenarnya yang sangat percaya diri, yang suka dengan tantangan, optimis, memiliki daya pikat kreatif, pemberani, dan sangat aktif, charming juga. Ada beberapa di antara kamu memang bisa hidup suasana di tengah-tengah orang banyak,
kamu bisa menghidupkan suasana itu ya ketika kamu berada di sana. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk beberapa di antara kamu menggunakan superficial acts seperti sikap, cara kamu di dalam menghidupkan suasana tadi itu dibuat-buat gitu. Sebenarnya kamu bad mood dari rumah, tapi yang namanya tuntutan pekerjaan supaya orang-orang di sekitar ini senang, kamu menunjukkan hal-hal yang menyenangkan, tapi sebenarnya pada saat yang bersamaan kamu enggak terlalu senang, moodnya kamu pada saat itu enggak ngedukung. Ada semacam artificial. Sometimes we need that. Kadang-kala kan kita butuh hal tersebut ya. Jangan pernah menceritakan segala sesuatu persoalan kamu terhadap orang lain, dan itu adalah quote yang sangat penting untuk kita di dalam menjaga profesionalisme hubungan kerjasama dengan siapapun. Ada positif dan negatifnya hubungan antara Ace of Wands dan juga Page of Wands ini. Pada saat yang bersamaan kamu itu merasa tertantang, sangat energetik, full of power, ibarat handphone yang udah full di charger, enak makainya kan gitu ya kan. Tapi pada saat yang bersamaan juga kamu meragukan diri kamu sendiri, atau mungkin kamu ngerasa kurang percaya diri dengan orang-orang di sekitar kamu. Padahal sebenarnya di sini kamu sudah mempersiapkan diri kamu jauh-jauh hari. Kamu pengen menjadi orang yang sukses. Kamu pengen memiliki pekerjaan yang stabil. Selama ini mungkin pekerjaan kamu masih up and down, masih freelancer. Dan ini kamu sudah menetap. Malah kamu dipromosikan lagi, memiliki tanggung jawab atau posisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kenapa kamu meragukan diri kamu sendiri? Ini kesempatan baik ya kan? Ada Two of Swords, ada keraguan, ada rasa kekecewaan. Kamu masih terus teringat-ingat sama hal-hal yang membuat kamu kecewa. Bisa jadi atasan kamu di sini ngekritikin kamu ini itu, atau orang-orang di sekitar kamu itu nggak menyenangkan. Kalau posisi aku ambil nanti naik ke atas, tekanan itu akan semakin besar lagi sama aku. Mungkin itu yang kamu pikirkan, dan ini yang membuat kamu menjadi dilema, bingung. Kamu mungkin khawatir ya, tawaran atau kesempatan yang diberikan di sini justru adalah jebakan, semacam jebakan Batman buat kamu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aries, ada the Death, Two of Wands, Queen of Swords, Knight of Pentacles, the Sun, Five of Wands, Ace of Swords, Four of Wands, Temperance, Four of Swords. Satu lagi ya, ada Five of Cups. Five of Cups, Four of Cups. Ada perasaan jenuh, bosan. Mungkin selama satu term, mulai dari awal tahun hingga bulan 5, tidak ada holiday, nggak ada sama sekali piknik. Kamu mungkin perlu jalan-jalan, adventure, traveling, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan etnik, hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu seneng dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan. Mungkin ada baiknya kamu pergi traveling ke tempat-tempat tradisional ya, seperti Toraja, Bali, ataupun Tobalik. Bukan cuman sentuhan alam saja yang akan kamu dapatkan di sana, tetapi sentuhan tradisionalnya juga dapat. Jadi untuk the second semester of this year, untuk semester kedua di tahun ini, bisa kamu hadapi dengan penuh semangat. Untuk debat nomor dedek kamu ada Seven of Swords dan juga ada The Wheel. Akan ada perubahan yang sewaktu-waktu kurang bisa diprediksi di bulan ini. Akan hubungan kamu, suasana hati kamu, ataupun keberuntungan kamu, tergantung bagaimana sikap, tutur kata, ataupun keputusan-keputusan yang kamu buat. Apakah matang-matang kamu pikirkan atau impulsif. Jadi peran dari Knight of Pentacles ini yaitu kehati-hatian di dalam memberikan opini, pandangan, pendapat, nasihat, atau keputusan perlu berdasarkan analisis observasi dahulu. Kadang-kala ya, bahkan ketika ada orang yang marah-marah ngekomplain sama kita,
Jangan langsung disambut, diam dulu 5-10 menit. Coba dicerna dulu, tarik nafas dalam-dalam supaya kamu memiliki kekuatan untuk ngehandle orang semacam ini gitu. Kalau kamu cepet di dalam menangkap orang yang marah-marah komplain sama kamu kepercik, kamu jadi keikutan sama seperti dia. Kalau emosi kita udah nggak enak, mau kerja pun kita nggak enak, nggak bisa konsentrasi mikir, males, nggak semangat. Beberapa di antara kamu mungkin pengen menghidupkan suasana di lingkungan di mana kamu berada dengan membuat beberapa lelucon, ya, trik atau gestur self expression, body expression. Tapi tidak demikian menurut orang lain. Belum tentu bagi orang lain itu menyenangkan buat mereka. Ya, di sini saya ngerasa ada semacam energi playful, ingin bercanda, membuat suasana itu wow, girang, menyenangkan, tapi enggak menyenangkan bagi orang lain. Memang sih, yang namanya hidup, enggak akan semua orang bisa menyukai kita. Dan kita juga enggak bisa memaksa semua orang untuk menyukai prinsip dan karakternya kita. Ada orang yang pro, ada yang kontra. Ada energi desan, di mana si dia ini sebenarnya keinginan dia itu untuk sesuatu yang baik. Mungkin ada beberapa poin yang cara dia menyampaikan ke kamu itu kasar, tapi sebenarnya keinginan dia itu untuk sesuatu yang baik untuk kamu. Kalau kita masih bawahan atasan kita seperti itu, kadang-kala butuh adjustment, ya, penyesuaian. Ya, sabar-sabari dulu. Hidup itu berputar kok. Tidak selamanya orang yang tidak memiliki kesempatan bekerja menganggur. Orang yang melakukan kesalahan akan terus melakukan kesalahan. Enggak. Selalu ada kesempatan bagi dia untuk memperbaikinya. Dan ketika energinya sudah baik, jangan-jangan kamu bisa lebih baik lagi dibandingkan energi yang selalu bertentangan sama kamu di sini. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Aries. Donations, tithing, and charitable work organized for success. Give joyfully to the organization of people who spiritually support and inspire you, and know that your generosity will be returned to you manifold in miraculous ways. The times, supplies, monies, and other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. Berikanlah inspirasi, saran, dukungan terhadap orang-orang di sekitar kamu, baik terhadap organisasi di mana kamu berada, dengan cara yang baik, tulus, positif. Karena secara spiritual, kebaikan-kebaikan yang tulus ini akan bermultiplikasi dibayarkan oleh semesta terhadap kamu. Ada orang memang sifatnya, karakternya itu keras, dia ngekritik atau memberikan sesuatu terhadap, mau nolong orang lain, tapi cara dia agak keras, tegas gitu. Memang begitulah karakternya. Tetapi tidak semua orang bisa menerima cara yang seperti itu. Oleh karena itu, ya mungkin inilah salah satu yang perlu harus dipelajari oleh beberapa Aries yang memiliki karakter seperti itu, ya, yaitu dengan menyesuaikan si targetnya. Psikologi itu penting. Kita pahami dulu lawan bicara kita, dengan siapa kita berinteraksi. Oke, yang kedua, organize for success. Do not let the word organize intimidate you, as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Organizing your thoughts, your reports, your living and workspace, and your finances will help you know and plan your next action steps. Buat organisasi di setiap bagian-bagian hidup kamu, seperti ruangan kerja. Diawali dari hal-hal yang simpel deh, dirapikan, dibersihkan, itu rutin. Ada self discipline di sana, ya kan. Kalau rumah kita rapi, pikiran juga jadi jernih. File-file kamu rapikan, jangan berantakan. Cara kamu di dalam mengelola data, dokumen itu ya rapi, supaya yang bacanya itu nggak ribet, gampang untuk dipelajari. Kalau semuanya udah terlihat mudah untuk dijangkau, maka langkah kamu selanjutnya akan dipermudahkan. Demikian juga dalam hal keuangan. Organize your money. Manage keuangan kamu. Prediksikan dulu, ya.
Berapa kira-kira income kamu di bulan depan? Berapa pengeluaran? Dan berapa sisanya? Artinya bisa nggak untuk digunakan having fun? Atau enggak? Kalau nggak bisa, uangnya udah pas-pasan ya, anggaplah itu sebagai puasa. Ya kan? Okay. The third, yang ketiga, clearing debt. Your self-care involves removing the heavy burden of financial and emotional debt for your life. You already feel lighter and freer just by facing this topic and making a plan to clear present obligation and avoid future ones as well. Bersihkan dulu hal-hal yang mengganggu pikiran kamu. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ada hubungannya ini dengan ini nih. Mulai dari gaya hidup kamu, lingkungan tempat tinggal kamu, dibersihin hal-hal yang ngeganggu pikiran. Kalau ada orang sebenarnya tanpa disadari, dia ngerasa fine-fine aja, kamarnya berantakan, tapi dia nggak menyadari bahwasanya kamarnya yang berantakan itu justru mempengaruhi pikirannya, kinerja pikirannya. Kalau bersih aja dia bisa lebih fokus untuk kerja, lebih tenang, lebih nyaman. Sama halnya juga dengan utang-utang, kredit, cicilan. Fokus dulu untuk membersihkan utang-utang tadi ya, sedikit demi sedikit. Lama-lama kan bersih sendiri. Dengan demikian akan ada perubahan di kehidupan karir atau finansial kamu. Jangan tambahkan lagi beban kamu jika kamu belum membersihkan utang-utang tadi. Oke, demikian untuk Aries, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.